Abang. Ya Allah, anteng banget, Nak. Adem ya, Nak ya? Sepi ya. Sepinya karena kita senang sih sepi. Cuman sedih juga. Ya kan? Pekerja-pekerjanya. Kita lagi cari tempat yang asik buat nongkrong. Itu di situ. Nongkrong, Bun. Oh, boleh ya. Yuk. Di bawah pohon gitu kan. Kan romantis tuh, asik. Romantis ya? Ya. Ini ada apa? Suara jinglenya. Itu supaya terlihat ramai. Parah. Soalnya yakin kalau nggak ada suara jingle ini kayaknya bakal sepi banget sih, ya Bun ya? Sepi banget sih. Ini yang kayaknya ada cuma rombongan kita doang ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Ayo, lepas Abang Zede. Jangan. Ayo. Kasian itu anakku, aku yang lahirin ya. Anakku. Itu banyak yang nanya, kok aku nggak pernah ngelihat ibunya Dena ya gitu. Oh, Selalu biasalah. fotonya kok selalu sama papanya gitu. Biasalah, Kenapa, gitu? kepo. Kepo ya. Iya, kadang tuh apa ya? Emang sih kita harus paham betul ya batasan bersosial media. Pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Pertanyaan yang patut diajuin atau enggak. Apa yang perlu di share, apa yang perlu enggak. Apa yang nggak perlu di-share gitu. Karena ketika seseorang berisik nih. Karena ketika seseorang udah tidak menampilkan sesuatu, itu berarti dia memang nggak mau menunjukkan itu kan ke halayak ramai gitu. Dan ya males sih dikorek-korek. Kemarin Bun juga jawab answer questionnya itu ya. Jawab questionnya itu. Jadi ada temen gue yang sedih banget, nangis-nangis karena ditanyain soal ayahnya sama orang-orang gitu. Nggak sama orang sih, sama netizennya dia lah ya istilahnya. Kok lo nggak pernah sih foto sama bokap lo gitu. Terus dia nangis banget ke Bubun. Tahu nggak karena kenapa? Kenapa? Karena dia bahkan nggak tahu siapa ayahnya. La haula wala quwata illa billah. Ngeri banget ya. Kejam kan? Kejam banget. Iya. Nah, Makanya kita harus punya juga sensitivitas gitu dalam mengajukan pertanyaan pada orang lain. Usahakan tuh kita apa ya, nggak cuman mengasupi keegoan kita yang kepo doang gitu loh. Hanya karena kita ingin tahu, karena kita mengajukan pertanyaannya sebenarnya nggak penting gitu. Nyakitin dia juga ya. Iya. Nah, Bubun tuh untung ya udah santuy gitu ya, udah lama juga. Nyokap gue udah meninggal. Banyak yang nanyain sih kayak, "Kak, mamanya mana?" gitu. Nyokap gue di alam lain gitu. Doain ya teman-teman ya, semoga mamanya Dena husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di surga. Amin. Amin. Ya gitu. Jadi itu kan bukan sesuatu yang biasa aja untuk beberapa orang. Iya, betul. Sesuatu yang ideal di masyarakat tuh belum tentu ideal di beberapa orang tertentu gitu. Bahkan di DM juga banyak yang cerita akhirnya ya. Sumpah Kak, aku juga ngerasain, aku tuh sedih banget. Banyak banget orang yang nanyain ayahku. Aku tuh bahkan nggak tahu ayahku siapa, kayak gitu beneran ada. Di DM. Kak, aku udah 13 tahun nggak ketemu orang tuaku, kayak gitu-gitu. Banyak banget deh yang cerita. Itu sedih kan? Sedih sih. Iya, makanya harus hati-hati deh, apalagi ngobrolin soal keluarga ya. Bun juga dulu pernah sih, kan papa kan dulu tinggal di Australia. Kita udah sekitar 7 tahun nggak ketemu. 6 tahunan lah waktu itu. 6 tahunan nggak ketemu. Beberapa temen tuh sering nanya gitu, kapan bokap pulang, kapan bokap pulang gitu. Itu ini waktu dulu ya. Sekarang sih udah lebih santai gitu. Itu tuh dulu ketika aku mendengar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu tuh sedih banget sebenarnya. Karena tau nggak kenapa sedihnya? Kenapa? Karena aku bahkan nggak tahu jawabannya apa gitu. Karena aku bahkan nggak tahu kapan papa pulang, dan aku pribadi emang pengen papa pulang, tapi kapannya aku juga nggak tahu. Orang menanyakan ke aku hal-hal yang nggak aku tahu gitu. Yang bahkan aku juga mempertanyakan hal itu gitu. Jadi itu akan menjadi tekanan sendiri ke orang-orang yang mungkin merasa mempertanyakan hal itu juga gitu. Kayak misalnya nyokapnya mana, ya gue juga nggak tahu nyokap gue mana gitu. Gue nggak pernah ketemu, gue nggak tahu siapa nyokap gue. Ada kan yang kayak gitu. Nah, jadi kayak harus hati-hati banget kalau ngomong sih, kalau nanya. Jadi kalau kita sih kalau dalam Islam kan ya, itu sangat-sangat menghindari laguan wala kidzaban. Jadi dalam surga tuh
nggak ada yang namanya perkataan yang dusta dan perkataan yang sia-sia. Jadi ya, bahkan dalam hadis pun dikasih tahu kan, Rasul ngasih tahu kita bahwa lebih baik diam dibandingkan kita berkata buruk gitu. Nah, begitu pun juga dalam bertanya. Satu, bertanyalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita gitu. Yang kedua, bertanyalah sesuatu emang karena kita pengen tahu gitu, bukan karena kita pengen ngetes orang. Kan ada tipe orang yang nanya tuh pengen ngetes orang. Iya, ada. Ada tipe orang yang nanya karena pengen tahu. Ada tipe orang yang nanya emang cuma pengen sekedarnya nanya gitu. Basa-basi ya. Basa-basi ya. Nah, kalau bisa kita itu bertanya sesuatu yang memang bermanfaat buat kita gitu. Kalau misalnya kan orang-orang nanya ke kamu gitu, ibu kamu mana gitu. Kalau nanti misalnya kamu udah dijawab sama kamu, ibu aku begini-begini, terus apa efeknya buat kamu gitu kan? Iya. Kita juga kan mikir kan ya. Iya, jadi informasi aja gitu. Jadi informasi aja gitu. Nah, makanya iya kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan harusnya diajukan kalau kita bakal mau jawab ataukah kita ngerasa nyaman untuk menjawab pertanyaan itu ketika kita tuh udah nyaman sama seseorang kan, udah kenal deket, udah percaya sama orang. Tapi kalau misalnya kita juga harus tahu diri gitu. Orang yang kita tanya ini siapanya kita gitu. Kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak tahu itu siapa, ya itu justru malah jadi kayak tekanan buat dia gitu. Iya bener, beberapa temanku yang broken home itu juga kan karena orang tuanya pisah kan. Ibu bapaknya udah nggak serumah dong, udah pisah. Itu kan suka ada apa ya, kalau misalnya ke rumah temen gitu, orang tua temen suka nanya, ayahnya kerja di mana, ibunya kerja di mana, oh tinggalnya di mana, kayak gitu kan. Nah itu untuk teman-teman yang broken home itu akan sangat sakit hati untuk menjelaskannya gitu ya. Kayak aduh, dibahas lagi gitu. Iya betul. Kayak gue udah mencoba untuk menerima ini semua, dibahas lagi, dan itu sesuatu banget untuk beberapa orang yang mungkin belum bisa menerima gitu ya. Iya sih. Aku kan broken home juga. Tapi aku nggak ngerasain itu sih karena masih kecil ya. Dulu broken home waktu ya masih sebelum nyokap meninggal lah, umur 10 lah. Jadi emang kita harus berusaha untuk bijak sih dalam bertanya. Gitu. BTW udah pada kumpul tuh di satu tempat. Oh tuh masih pada main? Oh masih pada main ya? Kita ngumpul di sini mau nggak? Gitu. Oh, iya nggak sih? Iya. Hidayat main tuh iya, Ustadz Hidayat sama anak-anaknya. Jadi teman-teman, kita kesini tuh tujuannya bukan bermain, tujuannya adalah silaturahim. Iya. Nah, jadi kalau kita di sini nggak main, cuma jalan-jalan, ya nggak masalah gitu. Kalau aku pribadi, kalau diajak ke tempat kayak gini gitu ya, aku lebih baik di rumah. Iya, nggak nonton apa-apa Netflix ya. Nonton YouTube. Abang jarang nonton Netflix. Nonton ya. Nonton ini film dokumenternya Bun. Oh iya benar. Kan baru dapat Netflix gratis dari Mas Romi. Oh iya. Aku nonton yang film Baby itu loh. Yang mana? Betapa jeniusnya seorang bayi. Apa sih judulnya? Babies ya? Apa sih judulnya? Aku lupa. Kamu punya PR tuh nonton namanya Kiss the Ground, ngomongin Kiss the tentang kerusakan alam. Siapa yang? Gara-gara eksploitasi manusia. Oh ayah di ya? ini loh. Di mana? Di ini loh, di Netflix ada. PR dari siapa? Dari Ustadz. Hah? Kapan? Iya kan dikasih list film yang harus kita tonton kan, film dokumenter yang harus kita tonton. Oh yang waktu itu. Melupakan PR ku, terlalu banyak PR. Ya udah yuk kita nongkrong dulu sama yang lain. Nongkrong.